Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayah. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan selamat datang bagi para ulama sufi dari 38 negara yang hadir dalam konferensi ulama sufi internasional di Pekalongan, Jawa Tengah. Muktamar Sufi Internasional ini mengangkat tema karya sufi kontemporer dalam dunia yang dinamis, di mana akan membahas 4 bidang. 1. Pendidikan sufi dan pengaruhnya terhadap penyucian jiwa. 2. Ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. 3. Industri media dan opini publik. Dan 4. Peran penting tasawuf dalam membangun manusia dan mengembangkan peradaban. بدأت الجمعية العالمية للصوفية في عام 2016 عندما دعا مولانا حبيب محمد لطفي بن يحيى العديد من العلماء الصوفيين من العديد من البلدان للقدوم إلى مدينة بكالونغان في إندونيسيا لعقد اجتماع. وتمثلت إحدى نتائج المناقشة في تشكيل فريق صغير لمناقشة الخطوات المقبلة. وفي عام 2019 عقد نفس الاجتماع في نفس المدينة، ودعي عدد أكبر من البلدان إلى الانعقاد. وعرض نتائج الاجتماع الشيخ عدنان الأفيوني وإنشاء المنتدى الصوفي العالمي، وعين مولانا حبيب محمد لطفي بن يحيى رئيساً. يبحث عن الحق ويصل إليه. توصل هؤلاء الرجال العلماء إلى البيان الختامي لهذا المؤتمر الذي تمخض عن تأسيس المنتدى الصوفي العالمي ومقره إندونيسيا. اللهم ربنا لك الحمد. Hasil dari forum yang telah dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut dengan terjalannya diskusi-diskusi dan kajian yang mendalam dari para ulama yang hadir menghasilkan lahirnya Forum Sufi Internasional yang tempatnya dan tuan rumahnya adalah Indonesia. Secara pribadi saya yang terpilih dalam memimpin At-Thariqah fil Alam ini tidak lain bukan satu kebanggaan untuk diri saya, tapi ini adalah amanah minallah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita anggap ini bangga saya terpilih sebagai sekjen atau sekretaris jenderal At-Thariqah fil Alam dalam dunia ini, tapi ini adalah amanah yang tidak bisa kita abaikan dan sepelekan untuk mengangkat At-Thariqah fil Alam hingga para ahli Thariqah, mursyid Thariqah, khalifah Thariqah akan menjadi guru-guru, juru damai fil alam yang bisa al-islahil ummah wal islahil waton wa difa'il waton. مؤتمر الجمعية العالمية الصوفية لعام 2023 والمؤتمر الصوفي الدولي المعني بالعمل الصوفي المعاصر في العالم المتجدد. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dilanjutkan dengan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Rois Am Jatman, pimpinan World Sufi Assembly dan pelindung Multaqo Sufi Internasional, guru saya, As-Sayyid Dr. Al-Habib Muhammad Lutfi Ali bin Hasim bin Yahya, yang saya hormati pengurus World Sufi Assembly Syekh Suhumi Al-Idris, yang saya hormati Syekh Al-Azhar Mesir, Syekh Usama dan Masayih, yang saya hormati para masayih, habaib, muridin, muhibin, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, peserta Multaqo, yang saya hormati Ketua Umum Multaqo Sufi Internasional Bapak Haji Prabowo Subianto, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, beserta Ibu Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajaran, para pengasuh pondok pesantren yang saya hormati, yang saya hormati para peserta Multaqo Sufi Al-Alami, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat bimbingan dan pertolongannya, kita alhamdulillah mampu melewati pandemi dan terus tumbuh positif ekonomi kita. Dan berangsur-angsur dapat beraktivitas dan kembali pulih. Ini perlu terus saya ingatkan, karena kita ingat saat pandemi, kita keluar rumah saja sulit, mau pergi antar kota saja sulit. Saya sendiri saat itu membayangkan kapan pandemi selesai saja dari kalkulasi tidak bisa dihitung. Hanya kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membesarkan hati kita semuanya. Ngeri, pandeminya belum jelas kapan rampungnya, ekonomi selalu tiap hari kelihatan turun terus-menerus. Itulah saya kira yang juga menjadi cobaan semua negara, tidak hanya Indonesia. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ulama, para tokoh agama yang terus-menerus membimbing dan mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kemajuan Indonesia. Dan terima kasih karena telah mengajarkan, senantiasa mengajarkan kerukunan, kedamaian, keharmonisan, toleransi di tengah keberagaman kita, dan persatuan di tengah perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Peserta muktamar yang saya hormati, kita harus terus saling mengingatkan tentang adanya perbedaan-perbedaan, tentang adanya keberagaman. Tapi keberagaman yang harus dilanjutkan dengan toleransi dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap moderat dan saling berinteraksi akan memungkinkan kita untuk bersatu dalam keberagaman. Unity and diversity. Sebagai negara berpenduduk majemuk, unity and diversity adalah semangat bangsa Indonesia dengan 270 juta penduduk yang beragam etnis, beragam agama. Alhamdulillah kita terus kokoh bersatu. Alhamdulillah kita bisa menjaga stabilitas politik kita. Semua ini berkat karakter moderat bangsa Indonesia yang menjaga toleransi dan persatuan.
memang masih ditemukan hal-hal beberapa kasus intoleransi. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, agar kita bisa meningkatkan toleransi, agar Indonesia dan dunia terjaga perdamaiannya. Saya percaya amalan tasawuf punya peran penting yang selalu hadir dengan nilai-nilai humanisme yang universal. Dengan prinsip Islam wasatiyah, Islam yang moderat, yang akan semakin memperkokoh toleransi, persatuan, dan kesatuan. Dan pelaksanaan muktamar ini sangat penting bagi Indonesia, akan membuat Indonesia semakin dikenal sebagai contoh Islam moderat, akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia, dan membuat Indonesia semakin diperhitungkan. Pelaksanaan muktamar ini juga punya arti yang sangat penting, membuktikan bahwa Islam Indonesia tidak lagi berada di pinggiran, tetapi punya peran yang sangat strategis, berkontribusi untuk membangun peradaban dunia yang damai dan harmonis. Muktamar ini mengejawantahkan nilai-nilai luhur tasawuf, thariqah, mendekatkan tasawuf dan thariqah kepada negara masing-masing. Saya yakin nilai-nilai luhur budaya Nusantara seperti saling menghargai, ramah tamah, sopan santun, guyub, dan kearifan bangsa lainnya akan sepenuhnya mewarnai muktamar yang mulia ini. Mari kita terus merawat kerukunan, merawat toleransi, menolak ujaran kebencian, menolak fitnah dan hoaks, terus berzikir dan mendoakan persatuan dan keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terakhir, saya mengharapkan muktamar ini akan menjadi inspirasi dan teladan bagi dunia Islam, menuntun umat Islam ke arah perbaikan dan kebaikan, memberikan solusi di tengah krisis kemanusiaan yang saat ini sedang melanda dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Sufi Internasional saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Bapak Presiden berkenan untuk melakukan pemukulan beduk. Dimohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Pekalongan, dan Syekh Usamah Asyari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, acara Muktamar Sufi Internasional tanggal 29 hingga 31 Agustus 2023 telah resmi dibuka. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.